Kamu adalah terang dunia. Aku yakin kalian pasti sudah hafal ayat ini. Pertanyaannya, emang terang dunia itu apa sih? Tujuannya apa? Gimana cara menjadi terang dunia yang efektif? Ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, jangan hanya dihafal, tapi juga direnungkan. Dan kita nggak boleh ambil ayat Alkitab secara sembarangan, sekedar mencomot-comot aja. Kita coba baca ya, ayat aslinya di Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Ternyata ada kalimat berikutnya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat berikutnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ayat Alkitab ini masih mudah untuk dibaca, tapi ada hal-hal yang mungkin kita bingung. Apa sih itu gantang? Apa sih itu kaki dian? Dan maksudnya apa sih seperti kota yang di atas bukit? Makanya kita harus baca Alkitab ini dengan baik. Kita pahamin dulu ini perikopnya apa. Dan di sini kebetulan dikatakan garam dunia dan terang dunia. Ada ayat-ayat berikutnya atau sebelumnya, sebelum ayat-ayat yang kalian jadikan hafalan itu. Makanya dibaca dulu. Jangan diambil tengahnya, harus dibaca satu konteksnya. Nah, bagaimana dengan kata-kata yang nggak familiar, misalnya gantang atau kaki dian, kita bisa bandingkan ini dengan terjemahan Alkitab yang lainnya. Kebetulan, ini adalah Alkitab tanda kutip terjemahan baru. Kenapa tanda kutip terjemahan baru? Karena Alkitab ini sudah ada sejak tahun 1974 alias 50 tahun. Bayangkan, terjemahan baru 50 tahun. Pas di 2024 ini 50 tahun. Dan saya bandingkan dengan ayat Alkitab di buku yang berbeda. Ini adalah Alkitab terjemahan baru edisi 2. Jadi terjemahan baru yang lebih baru lagi. Ini dirilis tahun 2023. Di Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Masih sama dengan yang tadi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, bahkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Ternyata ada hal yang berbeda di sini. Ternyata gantang yang tadi kita nggak tahu itu apa, ada arti lainnya, yaitu tempayan. Ini juga mirip dengan yang bahasa Indonesia masa kini misalnya. Nah, di sini juga dikatakan ditaruh di atas kaki dian, yaitu tempat pelita. Nah, apa sih artinya sebagai dari ayat-ayat ini? Pertama, ternyata kalau mau menjadi terang efektif, kita tuh nggak boleh menyembunyikan diri kita. Seperti lampu atau pelita yang ditutup di dalam tempayan. Ya misalnya lampu inilah. Nih, misalnya kan sekarang pakai lampu ini. Misalnya kalau saya tutup gini, ya orang yang ketutup. Ya kan, orang yang nggak kelihatan. Tuh, malah padam dong. Ya, tapi kalau kita buka begitu saja, maka ada terang. Yang kedua, terangnya itu harus di posisi yang strategis. Harus ada tempat yang benar. Kalau di tempat yang salah, misalnya saya menghadapkan ke bawah, sama aja dong. Ke atas enggak dong. Pasti orang kalau di dalam terjemahan lain, orang akan taruh ini di bagian yang agak atas gitu, tempat kaki dia supaya menerangi semua orang. Jadi Tuhan itu meminta kita itu diangkat ke atas seperti ini. Nah, seperti ini sebetulnya. Dan ada makna-makna tertentu yang kita nggak bisa dapat kalau kita cuma hafal. Oh iya kita garam dunia, oh iya kita terang dunia. Yaitu apa? Ada dua. Satu, kamu menjadi terang efektif. Nggak boleh tutup. Kamu nggak boleh nutup dirimu sendiri. Yang kedua, kamu mau jadi terang efektif, kamu juga harus tempatkan di tempat yang benar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari cara merenungkan Alkitab dengan cara yang baik. Kenapa? Ketika kita merenungkan Alkitab dengan cara yang baik, pasti ada makna-makna tertentu yang Tuhan itu mau kasih ke kita. Cuma kita nggak paham ada cara bacanya. Dan pastinya kalau ada ayat-ayat yang lebih susah untuk dibaca, kita bisa minta doa, minta tuntunan Roh Kudus di awal. Supaya kita tuh paham, ini maksudnya apa sih? Dan makanya jangan heran ya, ada banyak pendeta di luar sana yang khotbahnya panjang-panjang tapi cuma satu ayat doang. Karena memang di balik satu ayat ini ada banyak sekali makna. Dan itu dan memang benar, kita bisa dapatkannya sendiri seperti di Matius 5 ini. Kamu adalah terang dunia, tiba-tiba muncul 2 poin akhir. Ya, secara kesimpulan, kalau kalian mau menentukan Alkitab dan cara yang baik, pertama, kalian harus baca konteksnya. Ada perikopnya kan, kayak
khotbah di bukit atau Yesus dan hukum Taurat. Nah, itu sebaiknya perlu dibaca konteksnya, jangan hanya sembarang comot. Kebetulan Alkitab juga punya satu ayat yang berkata kasar. Lo pikir gue anjing? Tahu nggak di mana? Di kitab 1 Samuel. Di momen dimana Goliat itu mengata-ngatain si Daud. Kamu pikir aku anjing atau anjingkah aku sampai kamu itu bawa tongkat? Padahal ayat ini konteksnya itu bicara tentang musuh melawan si Daud. Bukan diperkatakan untuk setiap hari. Nah, makanya Alkitab ini justru mencatat perkataan kasar bukan untuk diperkatakan tiap hari, tapi untuk menjadi salah satu contoh kenapa itu adalah hal yang buruk. Nah, itu salah satu contoh berikutnya lah. Nah, ketika kita selesai membaca konteksnya, kedua adalah mencari hal-hal yang mungkin agak susah, kemudian kita mencari sumber yang lain, bisa Alkitab atau bisa juga ada pendeta dan khotbah mengenai topik yang sama. Itu kedua. Nah, ketiga, pastinya kalau kita udah mulai dapat nih maknanya, jangan lupa dicatat, ya. Kalau ketika kita catat 2 poin sederhana tadi, itu akan pasti membuat kita semakin bertumbuh dan mencintai firman Tuhan. Itu aja sih, semoga saya percaya kalian semua makin hari makin mencari firman Tuhan. Dan saya pun juga, puji Tuhan, selama tahun 2023 ini kita akan melakukan hal-hal yang dahsyat pada tahun 2024. Tapi yang pastinya semua berdasarkan harus dari Alkitab. Dan Alkitab ini memang betul menjawab semua kebutuhan kalau dibaca dengan cara yang benar.